Anies dicap pengangguran tapi diundang ke pesta perpisahan Dubes Australia, netizen, Mulyono lewat. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa, partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak, makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang, Anies kan datang, orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya, datang lah dia. Anies itu dicap pengangguran, dan dicap pengangguran begini ini bagi Anies juga cuma hanya beri senyuman. Gak apa-apa memang nganggur, kalau ukuran nganggur itu diukur sebagai orang yang mendapatkan jabatan publik seperti menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi ketua RT dan lain sebagainya. Anies memang betul-betul nganggur, ya kan? Tetapi walaupun Anies itu pengangguran, ya, kedutaan besar Australia di masa pemerintahan Jokowi, dubesnya yang sekarang pamitan, yang diundang itu bukan Jokowi, ya, yang diundang itu Anies Baswedan. Loh, kok bisa? Ya kan? Kenapa nggak Jokowi yang diundang gitu loh, tetapi Anies Baswedan? Kok bisa begitu? Ya itulah kehidupan gitu kan. Terus terang aku cemburu loh sama Anies. Menjadi pusat perhatian, analisa, ya kan, langkah-langkahnya sangat berpengaruh, diperhitungkan. Nggak gampang jadi tokoh politik seperti Anies. Itu paten punya itu. Bahwa tidak jadi calon itu soal nasib itu. Iya kan, dia jadi topik itu, bukan main. Ketika Anies kalah jumlah suara dalam Pilpres, tapi Anies tetap menjadi pemenang. Dia trendsetter politik menurut saya. Karena kenapa? Di tengah-tengah politik mobilisasi yang begitu kuat, yang membutuhkan logistik begitu kuat, Anies bisa mendapatkan suara lebih besar daripada calon lain. Ya. Kan gitu kan? Nah, artinya apa? Ada harapan di situ. Nah, kalau kita melihat konteks politiknya, ada pesan yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia terhadap para ketua umum partai, bahwa kalau kau mau demokrasi ini kuat di republik ini, kembalikan kepercayaan, maka calonkan orang yang menjadi harapan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu pragmatis. Kalau kemudian masyarakat Indonesia menjadi pragmatis, itu karena ulah ketua umum partai mencalonkan orang berdasarkan kehendak dia, bukan kehendak masyarakat. Dan itu dijawab oleh Anies dalam Anies Imin ketika kemudian Pilpres. Oke, tapi Caimin apakah diharapkan masyarakat waktu itu? Kalau nggak diharapkan masyarakat kan PKB nggak mungkin bisa jadi pemenang keempat. Apapun kata orang tentang Imin, di tangan Imin PKB ini dari satu pemilu ke pemilu berikutnya naik terus. Tentunya kalau dia diharapkan oleh masyarakat, PKB akan di tangan Imin akan semakin mengecil. Oke, tanya dengan Anies. Pemilih Anies di Depok itu 41%. Besar. Memang kalah tipis dibanding dengan pemilih Pak Prabowo, persis kayak Jakarta. Tetapi sepertiga pemilih Anies memilih Supian Suri. Dan sepertiga itu pemilih PKS juga gitu. Jadi sepertinya ada semacam protest vote dari basis pemilih Anies terhadap keputusan PKS mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Karena mereka sebelumnya kan tanda kutip diprank bahwa PKS akan mengusung Anies. Ternyata yang muncul Ridwan Kamil, dan kemudian muncul tuh. Dan itu terjadi bukan hanya di Depok, di Jawa Barat pemilih PKS juga bocor, sehingga baru kali ini
calon yang diusung oleh PKS di Jawa Barat itu perolehannya hanya 20%. Ya. Kemudian di Kota Presiden Bandung, PKS, ya? Kota Bandung kalah telak tuh. Calon baru ya kalau tidak salah, yang menang dari Nasdem, Farhan. Di Bekasi lebih mengenaskan, kalah oleh calon dari PD Perjuangan. Oh, Jadi memang PKS banyak mengalami kekalahannya di pilkada serentak selain ini, PD ya? Perjuangan. PD Perjuangan paling tidak dapat Jakarta ya, meskipun belum konklusif Nah. 1 atau 2 putaran. Itu dia Mas Burhan. Ketika orang memang sukanya ke tempat sampah, ya, kunjungan pun akhirnya yang Jokowi memilih ke tempat sampah, tidak mau ke kampus, ya, tidak ada kedutaan-kedutaan yang mengundang, karena memang susah juga kalau ngundang Jokowi, gimana coba, ya, mau pakai bahasa Inggris sekalipun susah juga, ya, mau pakai prompter, ya, untuk baca teks ribet amat. Ya sudah, nggak ada yang ngundang. Lagi pula sekarang kalau orang itu mengundang Jokowi agak berat, pemirsa. Ya, bisa-bisa dituding pro terhadap koruptor gede-gedean di dunia. Kabupaten Banjarnegara. Makannya ini di Mampir. Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Itu berita tanggal 7 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya presiden kita siapa sih? Apakah Jokowi masih presiden? Ataukah presiden kita dua? Atau jangan-jangan Presiden Jokowi adalah masih presiden, tapi khusus daerah Jawa Tengah. Mul. Dan ini kasihan banget. Jokowi itu narsis, tapi sekarang seperti menjadi tumpahan apa ya, kebencian, nyinyiran dari seluruh rakyat Indonesia ini. Beda dengan Anies Baswedan, di mana-mana datang mengeluh-elukan, ya kan? Dan terakhir ini menghadiri acara perpisahan Dubes Australia. Netizen memberikan tanggapan, Jokowi lewat, siapa yang mau mengundang Jokowi, kan begitu. Ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat hadir di acara pesta perpisahan Duta Besar Australia Penny William, dan acara perpisahan tersebut digelar menjelang akhir masa baktinya sebagai Dubes Australia di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat hadir di acara pesta perpisahan Duta Besar Dubes Australia, Penny Williams. Acara perpisahan tersebut digelar menjelang akhir masa baktinya sebagai Dubes Australia untuk Indonesia. Hadirnya Anies Baswedan di acara tersebut dibagikan melalui video kompilasi yang diunggah ulang oleh akun X @bospurwa. Terlihat Anies Baswedan bertemu dengan banyak tokoh penting di acara perpisahan tersebut. Setelah berakhirnya masa pemilu 2024, Anies Baswedan kerap berinteraksi dengan warganet di media sosial dan publik menyebutnya sebagai pengangguran. Terlebih usai akun LinkedIn miliknya sempat viral pada tahun lalu. Meski disebut pengangguran, publik menyoroti padatnya jadwal Anies Baswedan karena sering terlihat menghadiri berbagai jenis acara, salah satunya adalah berbincang dengan mahasiswa di kampus. Hal ini membuatnya dibandingkan dengan Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Setelah purna tugas, warganet menyoroti kegiatan yang dilakukan Jokowi dan menilai jika Jokowi seolah-olah tidak bisa melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI. Anies pengangguran tapi kegiatan seabrek, ke sana kemari.
Sementara itu Jokowi hanya bisa dari rumah terus nongol di gerbang lalu posting, paling barter pura-pura bikin kunjungan. Gitu aja bolak-balik. Coba aja perhatikan, cuit pemilik akun. Unggahan tersebut sontak menuai beragam respons dari pengguna X lainnya. Mayoritas warganet menilai jika kepribadian Anies Baswedan tidak bisa dibandingkan dengan Jokowi. Pak Anies saat menghadiri undangan ke Dubes Australia, Mulyono mah lewat, tulis @mali ********************************. Anies diundang diplomat jadi keynote speaker, Ganjar diundang jadi penasihat partai, SBY diundang PBB jadi duta dunia. Sementara Mulyono, sibuk main presiden-presidenan bayar influencer jadi pemain figuran ceritanya sebagai penggemar, komentar @kejo ***********. Itulah yang bikin saya heran. Mantan presiden tapi nggak mau mendedikasikan untuk masyarakat atau gimana? Masa iya nggak ada yang mau undang jadi pembicara soal kepemimpinan, soal ekonomi, atau soal apalah itu, timpal @yesem **********. Anies Baswedan, monteng baca buku, dapat undangan dari kampus ke sana kemari buat ngasih insight. Mulyono, disamperin wartawan buat jadi berita bombastis doang. Tambah @get ************. Atau nggak usah ketinggian deh standarnya, seenggaknya punya hobi kayak Pak SBY ngelukis gitu. Ini malah masih main presiden-presidenan, kunjungan sambil dikawal, sok-sok jalan keliling nanya-nanya kayak lagi inspeksi. Susah banget move on kayaknya ya, sahut @menti ************. Kalau Pak Anies diundang acara-acara akademis, berbobot, kelas dunia, lah si Mulyono, bikin acara sendiri, manggil pemujanya sendiri, ramai sendiri, bikin drama sendiri. Stres, cuit @nome **********.